Halo teman-teman, jumpa lagi dalam perkuliahan pemasaran B2B atau Industrial Business gitu ya. Nah, di pekan kali ini kita akan membahas mengenai chapter 10, yakni Managing Services for Business Market. Nah, pada dasarnya tidak ada pembedaan yang signifikan antara bagaimana cara mengelola services di consumer market ataupun business market. Karena yang kita hadapi baik di industrial market atau business market dengan consumer market itu adalah hal yang sama, aspek yang sama, yaitu adalah customer. Jadi tidak ada pembedaan yang signifikan, jadi sama-sama saja. Oleh karena itu, nanti ke depan dalam sesi ini kita akan membahas bagaimana jasa dan layanan itu dapat kita kelola dengan baik di industri bisnis ataupun industri consumer ya. Nah, seperti kita ketahui, yang namanya layanan itu banyak gitu ya. Dari awal kita menggunakan produk, pasti di balik kita mengkonsumsi produk ada yang namanya layanan. Nah, layanan ini menjadi penting untuk dibahas karena melalui layanan perusahaan itu lebih banyak berinteraksi dengan customer. Kalau misalkan hanya sebatas produk, produk itu dikonsumsi oleh kita, kita gunakan, selesai. Tapi melalui layanan, perusahaan berinteraksi lebih luas lagi. Mulai dari awal, di mana produk itu sebelum sampai ke tangan customer, itu kita kirimkan, kita packaging gitu ya, kemudian kita sampaikan kepada customer, customer menggunakan, kemudian ada komplain misalkan, ada feedback. Nah, itu adalah interaksi-interaksi yang berkaitan dengan layanan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan layanan yang akan kita bahas di sini adalah layanan yang merupakan satu kesatuan dengan produk, bukan barang dagang yang terpisah, gitu ya. Karena layanan baik dalam industri konsumen ataupun industri bisnis itu merupakan satu kesatuan dan hal yang sangat penting. Yang harus kita tekankan dalam aspek pengelolaan layanan itu adalah bahwa layanan ataupun jasa yang kita berikan itu bukan merupakan sebuah kos tambahan, tapi itu merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan sesuatu yang terbaik, gitu ya. Nah, dengan layanan yang kita berikan itu dapat men-trigger customer menjadi customer yang loyal, di mana posisi customer yang loyal itu merupakan aset bagi perusahaan. Jadi sangat penting bagaimana kita mengelola service dalam industri B2B sehingga menciptakan customer-customer yang loyal dan menjadi aset bagi perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa sih yang namanya layanan itu sangat penting? Oke, apabila kita melihat sekarang situasi kompetisi industri itu sangat ketat gitu ya. Level kompetisinya sangat ketat. Apabila ada sebuah perusahaan yang kurang mampu memberikan layanan secara prima, maka akan secara otomatis perusahaan tersebut ditinggalkan oleh konsumen. Itu alasan pertama. Kemudian yang kedua, apabila melihat orientasi bisnis saat ini, yang menjadi orientasi itu kan pasar ya, market ya. Nah, oleh karena itu ketika kita mendapatkan feedback, mendapatkan target customer, orientasi kita harus mengacu pada customer. Apa yang customer inginkan, mereka ingin customize seperti apa, kita harus perhatikan. Karena paradigmanya sekarang berubah. Kita yang memerlukan customer, bukan customer yang memerlukan perusahaan. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke slide kedua. Oke, teman-teman, di sini ada hasil penelitian gitu ya. Hasil penelitiannya cukup mengejutkan bahwa hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa mengungkap ya, hanya 8% customer yang menyatakan mereka menerima layanan yang superior. Gitu. Dari 100% customer, hanya 8% yang menyatakan mereka mendapatkan pelayanan yang prima. Artinya, 92% mereka menyatakan tidak
puas ataupun mereka merasakan yang biasa-biasa saja. Customer yang merasakan sangat puas itu hanya 8% gitu. Ini angka yang sangat kecil. Sementara di pihak lain yang perusahaan itu mengklaim bahwa mereka itu telah melakukan sesuatu yang superior. Mereka telah melakukan pelayanan prima. Sekitar 80% perusahaan mereka sudah mengakui mereka melakukan hal-hal yang superior untuk memberikan layanan yang terbaik kepada customer. Nah, ini terjadi sebuah paradoks ya yang sangat bertentangan. Di satu sisi, perusahaan mengklaim mereka telah melakukan hal-hal yang terbaik untuk menciptakan layanan prima. Tapi hal yang diterima oleh customer lain lagi. Mereka menyatakan hanya 8% dari kami yang merasa sangat puas atas layanan perusahaan. Nah, artinya harus betul-betul kita teliti mengapa yang namanya layanan itu dapat terjadi paradoks seperti ini. Kita harus cari. Oleh karena itu, kita mempelajari yang namanya bagaimana cara mengelola layanan dalam pasar bisnis ataupun pasar konsumen, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, by focusing on core product instead of understanding the customer's experience, many companies lose their customer and never know why. Oke, di sini juga ada pernyataan yang sangat menarik. Perusahaan itu tidak mengetahui bagaimana mereka tiba-tiba ditinggalkan oleh customer-nya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat background-nya, ternyata banyak perusahaan yang ditinggalkan oleh customer-nya itu karena mereka hanya fokus kepada core product-nya saja. Mereka hanya fokus kepada kualitas produk yang baik, gitu ya. Kemudian eh, kualitas yang sangat memuaskan, kualitas premium gitu, tapi mereka tidak fokus kepada experience, tidak fokus kepada service ataupun backup layanan yang mereka sediakan untuk mengkonsumsi produk ini, gitu ya. Jadi oleh karena itu mereka akan kehilangan customer. Kan ini sangat sangat ironis ya. Perusahaan dengan sebaik mungkin gitu ya, dengan menerapkan Kaizen, kemudian zero defect dan lain sebagainya untuk menciptakan kualitas yang 100%. Tapi tidak di-backup oleh layanan yang sangat baik sehingga mereka akan ditinggalkan oleh customer gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, berikutnya adalah customer experience map. Nah, setelah kita mengetahui bahwa yang namanya layanan itu sangat penting, gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa yang namanya layanan itu sangat relevan, sejalan dengan pengalaman dari customer. Ketika layanan yang diberikan oleh perusahaan itu cocok, sesuai, gitu ya, dengan harapan customer, maka customer experience-nya juga akan baik. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut, langkah selanjutnya adalah kita harus memetakan bagaimana customer experience tersebut dapat terjadi. Nah, hal penting dalam memunculkan atau menggambarkan bagaimana experience map itu terjadi adalah dengan kita memahami hal-hal yang disebut dengan touch of point. Di mana yang namanya touch of point itu adalah titik di mana seller baik secara langsung ataupun tidak langsung melakukan kontak dengan customer yang berkaitan dengan produk dan service. Nah, artinya touch point itu adalah titik-titik di mana terjadinya interaksi dari seller terhadap customer gitu. Nah, titik-titik interaksi ini harus juga mengandung sebuah moment of truth ya. Moment of truth atau MOT. Nah, rumusnya adalah begitu. Touch of point disingkat dengan TOP bertemu dengan moment of truth. Nah, ketika TOP bertemu dengan MOT, yang hasilnya adalah pasti menciptakan customer engagement, customer experience, dan itu yang paling sangat dicari. Nah, hal-hal ini yang harus kita perhatikan dalam memetakan bagaimana pengalaman pelanggan. Gitu ya, kita harus pastikan dalam setiap touch of point itu ada moment of truth-nya. Moment of truth-nya itu adalah pengalaman-pengalaman yang positif.
ketika customer berinteraksi dengan seller gitu ya. Oke, berikutnya itu adalah tujuan utama mengapa kita harus melakukan pemetaan terhadap eh, pengalaman customer. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi yang pertama, hal-hal yang dirasakan penting oleh customer. Customer itu menganggap elemen-elemen apa saja yang mereka anggap bahwa itu penting untuk mereka. Kemudian yang kedua itu kita dapat mengetahui ekspektasi dari customer. Customer itu ekspektasinya seperti apa sampai sejauh mana. Kemudian yang ketiga, kita untuk tujuan untuk melakukan mapping experience itu adalah untuk mengetahui persepsi dari customer. Jadi kita harus bandingkan antara ekspektasi dan persepsi. Kan rumus service quality itu ini ya, service quality itu adalah persepsi dikurangi dengan ekspektasi. Sebentar. Oke. Service quality itu kan rumusnya adalah persepsi dikurangi ekspektasi ya. Teman-teman, saya yakin kalian sudah mempelajari ini dalam pemasaran jasa ya. Nah, di sini ketika muncul rumus seperti ini, ada hasilnya yaitu apakah persepsi sama dengan ekspektasi, kemudian apakah persepsi lebih sedikit daripada ekspektasi, ataupun persepsi lebih besar daripada ekspektasi. Hal ini yang akan mengakibatkan apakah customer tersebut merasakan hal yang biasa terhadap layanan kita, ataukah customer merasakan ketidakpuasan terhadap layanan kita, ataupun customer merasakan hal yang sangat memuaskan dari layanan yang kita berikan. Begitu. Oke, teman-teman, aspek-aspek ini adalah aspek-aspek yang penting ya, yakni aspek elemen-elemen yang dianggap penting oleh customer, kemudian customer ekspektasi, dan juga customer persepsi, itu adalah indikator-indikator penting yang harus kita dapatkan supaya kita dapat memberikan pelayanan prima. Nah, ketika kita sudah mengetahui elemen-elemen penting untuk menciptakan pelayanan prima, langkah berikutnya adalah kita menempatkan di mana elemen-elemen penting ini harus kita simpan. Oke, nah ini adalah contoh dari sebuah titik interaksi ya, titik interaksi antara perusahaan dengan customer. Setidaknya ini hanya sebuah gambaran gitu ya. Dari gambaran ini ada 8 interaksi yang terjadi, mulai dari awareness, pengenalan produk, sampai kepada setelah mengkonsumsi produk. Oke, di sini terlihat ada 8 step ataupun 8 interaksi gitu ya. Ada 8 interaksi bagaimana seorang customer itu berhubungan dengan kita. Kita berhubungan dengan customer. Mulai dari relationship initiation, provider evaluation, account setup, order placement, product reception, sampai kepada terakhir account maintenance. Nah, dalam setiap titik ini, kita harus tentukan touch off point-nya. Touch off point itu harus terjadi dalam step relationship initiation, step kedua, step ketiga, step keempat. Nah, pokoknya dalam setiap step ini, kita harus tentukan bagaimana terciptanya touch off point. Dan jangan lupa, touch off point itu harus menghasilkan moment of truth. Momen-momen yang dirasakan oleh customer itu sangat sangat berarti bagi mereka. Contohnya misalkan di sini dalam hal relationship initiation. Nah, di sini terjadi interaksi, perusahaan itu berinteraksi dengan customer melalui marketing message-nya, melalui periklanan misalkan ya. Nah, bagaimana cara merumuskan touch off point di sana? Kalau misalkan kita tidak rumuskan touch off point dalam step pertama ini, dalam relationship initiation, marketing message yang kita susun itu akan sia-sia. Customer tidak akan aware, customer tidak akan peduli dengan apa yang kita kampanyekan. Artinya,
ketika kita sudah mulai memetakan touch of point, kita harus mencari marketing message seperti apa yang masuk ke dalam customer. Misalkan kita menyasar human centric gitu ya. Nah, dengan menyasar human centric itu kita susun marketing message yang kita kampanyekan itu sesuai dengan orientasi customer. Misalkan customer-nya sekarang sedang aware-nya dengan lingkungan. Oke, kita bikin campaign produk yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, dengan begitu, customer itu akan merespon. Oh iya, ternyata produk ini aware juga ya terhadap lingkungan, sama seperti yang saya pikirkan. Nah, customer akan melakukan respon dan mereka akan melakukan pencarian informasi. Nah, itu adalah touch of point sederhana yang dilakukan dalam relationship initiation. Ketika sudah terjadi touch of point dan di dalamnya ada moment of truth gitu ya, mereka akan melanjutkan kepada step yang kedua. Di step yang kedua pun demikian. Ketika produk kan banyak ya, produk dan jasa yang ditawarkan kepada customer itu banyak. Nah, di sini juga kita harus menciptakan bagaimana touch of point yang kita rancang sehingga dalam proses provider evaluation ini customer itu langsung mereverse kepada produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Begitupun dalam step-step berikutnya, mulai dari step awal sampai dengan step akhir. Oke, berikutnya setelah kita memetakan di mana titik-titik touch of point yang mengandung moment of truth itu kita tempatkan, kita simpan, berikutnya kita beralih kepada perspektif produk dari layanan yang kita berikan kepada customer. Nah, karena dalam industri bisnis gitu ya, dalam pemasaran B2B yang menjadi customer itu adalah perusahaan juga gitu ya, maka yang namanya relationship sangat penting di sana gitu. Jadi oleh karena itu ketika kita berorientasi kepada produk layanan seperti apa, perspektif yang akan kita tawarkan harus kita sandingkan dengan perspektif di customer itu sendiri gitu ya. Jangan sampai kita hanya berorientasi kepada layanan yang kita berikan, kepada produk yang kita berikan tanpa melihat apa yang customer butuhkan. Gitu. Jadi ini harus dilakukan secara seimbang. Gitu. Jangan hanya kita mengklaim bahwa perusahaan kita, misalkan value proposition-nya itu adalah kita menciptakan inovatif layanan, gitu ya. Kita menciptakan produk yang inovatif. Sementara di sisi lain meskipun perusahaan sudah menciptakan hal-hal yang inovatif, ternyata customer-nya memang tidak membutuhkan hal-hal yang inovatif itu gitu. Mereka menganggap dengan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan, customer tidak mendapatkan superior value gitu ya. Mereka tidak mendapatkan layanan-layanan yang superior. Nah, ini yang terjadi seperti tadi contoh di awal gitu ya. Terdapat sebuah perusahaan yang mereka hanya berfokus kepada produknya saja, tapi layanannya mereka abaikan sehingga mereka ditinggalkan oleh customer. Nah, dalam perspektif seperti itu harus kita bandingkan gitu ya. Perspektif produk layanan yang kita tawarkan itu seperti apa dan kita relevankan dengan perspektif dari customer-nya. Harus seimbang gitu ya. Kemudian misalkan yang kedua, misalkan yang harus kita bandingkan itu adalah dalam hal value creation. Dalam menciptakan value gitu ya, value itu tidak diciptakan oleh perusahaan, tapi juga harus terjadi interaksi, harus terjadi co-creating dari customer juga. Karena sekarang yang namanya eranya kan bukan era vertikal ya, eranya adalah era horizontal. Customer akan senang mendapatkan masukan dari customer yang lain gitu ya. Jadi oleh karena itu harus terjadi layanan sesuai dengan kebutuhan dari customer gitu. Nah, kemudian ada hal-hal lain juga yang harus kita komparasikan. Jangan sampai kita hanya satu pihak, kita sebagai perusahaan penyedia layanan
berasumsi bahwa kita telah memberikan hal yang terbaik, sementara tidak kita bandingkan dengan perspektif solusi yang customer inginkan. Jadi harus seimbang antara produk perspektif yang kita tawarkan dengan kebutuhan customer yang mereka inginkan, begitu. Oke teman-teman, ini yang saya buat hanya highlight point saja ya, highlight point, di mana ini merupakan resume dari textbook yang saya tampilkan, sehingga teman-teman nanti bisa membaca lebih lengkap lagi gitu ya. Nah, saya tidak jelaskan semuanya, saya sisakan beberapa highlight untuk kalian kaji sendiri, barangkali kalian ingin mengklarifikasi dari apa yang belum saya jelaskan, enggak, saya tunggu gitu ya. Jadi ini saya skip, silahkan kalian baca sendiri. Kemudian ini juga ya, kita lanjut kepada ini dimension of service quality. Nah, ini hal yang sangat sering kita bahas, sangat sering kita temui gitu ya. Dan memang ini adalah hal yang penting. Kita harus paham bagaimana dimensi dari service quality. Ini ada 5 dimensi dari service quality. Saya lebih senang menyebutnya dengan RATER ya, karena memang urutannya lebih tergambarkan dengan RATER gitu ya. Jadi RATER itu ada reliability, kemudian assurance, kemudian tangible, empathy, dan responsiveness gitu ya. Lebih flow-nya lebih masuk gitu ya kalau misalkan menggunakan RATER. Yang pertama adalah reliability. Reliability ini adalah kemampuan untuk memberikan jasa dan layanan yang sudah dijanjikan secara konsisten, akurat, dan tanpa kesalahan. Itu adalah reliability. Nah, contohnya adalah melakukan pengiriman ataupun delivery yang tepat dengan waktunya, sesuai dengan yang dijanjikan. Itu adalah reliability. Kemampuan memberikan jasa dan layanan yang sudah dijanjikan secara konsisten, akurat, dan tanpa kesalahan. Kemudian yang kedua itu adalah assurance. Assurance ini mengacu kepada pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan perusahaan dalam memupuk dan menjaga kepercayaan pelanggan. Gitu ya. Inspiring trust and confidence. Memupuk kepercayaan dan keyakinan customer terhadap perusahaan. Contohnya adalah dengan profesional staff, kemudian staff yang sangat memiliki kemampuan, pengetahuan yang seputar dengan layanan yang diberikan. Itu akan menciptakan assurance. Kemudian yang ketiga adalah tangibles. Tangibles itu adalah fasilitas fisik gitu ya, fasilitas fisik yang digunakan dan juga penampilan-penampilan dari staff yang berinteraksi dengan customer. Nah, contohnya selain staff yang berpenampilan menarik, itu misalkan dari brosur, dari media-media iklan yang kita tampilkan, nah itu adalah peralatan-peralatan fisik yang terlihat. Nah, peralatan fisik yang terlihat ini harus terlihat meyakinkan, terlihat berkualitas supaya kita juga dinilai bagus oleh customer. Kemudian yang keempat itu adalah empathy. Empathy itu adalah tingkat pemahaman dan simpati secara individu yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan, atau treating customer as individual gitu ya. Jadi melakukan treatment customer as individual. Jadi jangan kita samakan treatment kita kepada customer sama semua. Jadi ketika ada customer A datang, kita hadapi, kita layani sesuai dengan keinginan A tersebut. Contohnya adalah kita dengan melakukan adaptasi kepada kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh si A tersebut. Gitu ya, kita harus lebih simpatik, lebih terbuka terhadap customer secara individual, secara personal.
Dan yang terakhir adalah responsiveness. Responsiveness itu adalah being willing to help, gitu ya. Yakni kesediaan membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat dan tepat waktu. Contohnya adalah ini, prompt reply to customer request. Kita tidak membiarkan customer menunggu lebih lama, gitu ya. Jadi contohnya adalah quick respon mungkin ya. Quick respon untuk mereply apa-apa yang diinginkan oleh customer. Nah, itu adalah 5 dimensi of service quality. Nah, nanti setelah ini ada video yang banyak membahas mengenai service quality, tolong disimak gitu ya, karena itu penting dalam mata kuliah marketing. Oke, berikutnya adalah customer satisfaction. Nah, hal ini penting untuk kita diskusikan, penting untuk kita bahas, karena setelah kita mengetahui service quality dimension, yang tadi ada 5 aspek, ada rater itu tadi, kemudian sudah kita mengetahui mengenai elemen-elemen penting dalam service quality, berikutnya adalah harus kita diskusikan, harus kita bahas mengenai hal-hal apa saja yang diciptakan oleh layanan kita untuk menumbuhkan yang namanya satisfaction and loyalty. Meskipun satisfaction dan loyalty itu bukan sebuah muara atau bukan tujuan utama dari layanan yang kita berikan. Karena pada dasarnya yang kita cari dari layanan prima yang kita berikan itu tidak hanya satisfaction dan loyalty saja, tapi terciptanya customer advocacy, gitu ya. Terciptanya customer-customer yang merekomendasikan produk-produk kita kepada orang lain. Jadi tidak hanya sebatas mengejar customer satisfaction dan loyalty saja. Namun, ini juga penting untuk kita ketahui bagaimana layanan yang kita berikan itu bisa menciptakan satisfaction dan loyalty bagi customer. Nah, ketika melihat customer linking process, terdapat hal-hal yang harus kita penuhi untuk menciptakan customer satisfaction. Yang pertama itu adalah basic element. Jadi kita harus perhatikan bahwa elemen-elemen dasar yang kita masukkan ke dalam layanan kita itu adalah basic-basic elemen yang memenuhi ekspektasi dari customer. Kemudian kita juga harus perhatikan kompetitor kita juga menyediakan apa. Nah, berarti kan ekspektasi dari customer itu dapat berubah. Nah, kita harus penuhi ekspektasi customer dengan basic elemen yang kita tawarkan kepada customer. Dengan begitu dapat menciptakan customer satisfaction and loyalty. Kemudian yang kedua, untuk menciptakan customer satisfaction dan loyalty, kita harus perhatikan basic support yang kita tawarkan, seperti technical assistance, kemudian training ataupun pelatihan gitu ya, yang akan membuat produk itu semakin efektif. Dan yang ketiga, kita juga harus perhatikan recovery prosesnya, yakni kecepatan memperbaiki produk yang kita tawarkan, kecepatan untuk memperbaiki layanan yang menjadi trouble, gitu ya. Jadi recovery prosesnya harus kita perhatikan juga. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah extraordinary service, gitu ya. Setelah kita perhatikan basic elemennya, kemudian kita siapkan basic supportnya, kita siapkan juga plan B-nya apabila terjadi masalah, dan yang terakhir adalah kita siapkan layanan yang memberikan mereka berupa kejutan untuk mereka, atau kita layani mereka supaya mereka bilang wow gitu, oh iya ternyata layanan ini baik juga ya, dengan memberikan beberapa tambahan gitu ya. Nah, extraordinary service ini adalah bentuk pelayanan secara premium terhadap keinginan customer gitu ya. Misalkan contoh lainnya, selain membuat wow tadi adalah dengan cara service ini bisa di-customize gitu ya, sesuai dengan customer needs. Nah, itu adalah beberapa poin penting bagaimana dari layanan yang kita berikan itu dapat menciptakan customer satisfaction. Oke, berikutnya adalah segmenting services.
kita tahu bahwa yang namanya layanan itu sangat luas sekali gitu ya, dari awal sampai akhir, dari menawarkan produk sampai kepada konsumsi produk, sampai kepada setelah mengkonsumsi produk, perusahaan masih dibebani dengan yang namanya layanan, dengan harus berinteraksi dengan customer-nya. Nah, oleh karena itu, dengan segmen yang sangat luas ini gitu ya, kita harus mengkategorikan, harus mengelompokkan layanan-layanan yang kita berikan. Nah, alasannya kenapa layanan itu harus kita kelompokkan, karena yang pertama, service segment are often narrower because customer expect services to be customized. Nah, di sini alasan kenapa kita harus mengelompokkan layanan-layanan yang kita berikan, tidak semua kita berikan layanan yang sama. Alasannya adalah bahwa yang namanya segmen dari pelayanan itu adalah cenderung mengerucut gitu ya, karena berbeda customer, berbeda keinginan gitu ya. Tiap customer itu memiliki ekspektasi layanan yang ingin disesuaikan dengan kebutuhannya, to be customized. Expect service to be customized. Setiap customer itu mengharapkan layanan yang mereka terima itu di custom sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang kedua, service segmentation focus on what business buyer expect as opposite to what they need. Nah, ini juga menguatkan yang pertama. Dalam pasar B2B juga ternyata layanan yang harus ditawarkan, layanan yang harus diberikan itu adalah harus berfokus kepada ekspektasi pembeli, ekspektasi apa yang mereka butuhkan. Nah, kemudian yang ketiga, hal tersebut gitu ya, melakukan segmentasi dari layanan tersebut itu dapat membantu perusahaan menyesuaikan kapasitas dari layanan supaya lebih baik dan supaya lebih efisien. Nah, teman-teman, sampai di sini yang bisa saya jelaskan mengenai managing service in B2B market. Ini sekali lagi saya sampaikan hanya bentuk highlight point saja dari textbook yang kita pelajari. Jadi masih banyak hal-hal yang tidak saya jelaskan. Silahkan kalian baca dan silahkan kalian tanyakan melalui forum diskusi ataupun forum question and answers. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga perkuliahannya berjalan dengan lancar dan kalian dalam keadaan yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.